Halo Sobat Junkies, kali ini kita bakal nge-review Suzuki Fronx. Dan izinkan gue buat nge-review soalnya Oppo dan teman-teman lagi ke China. Jadi gimana sih mobilnya? Jadi kita bakal ulas singkat mobilnya. Let's start your engine. Secara desain, bagian belakang itu sangat melandai karena mobil ini tuh sendiri adalah SUV coupe. Jadi dia itu agak geprek gitu dia. Atapnya agak melandai. Di atas sana kita mendapatkan Shark antena, habis itu ada high mount stop lamp. Di sini kita mendapatkan wiper serta logo Suzuki dengan aksen warna chrome. Di sini ada tulisan Fronx warna chrome juga, dan di sini ada tulisan hybrid karena mobil ini merupakan tipe SGX, tipe tertinggi dari Suzuki Fronx. Suzuki Fronx sendiri itu mempunyai 3 tipe, SGX, GX, dan GL. GL merupakan tipe terendahnya, sedangkan untuk hybrid hanya ada di SGX dan juga GX. Nah, lalu di sini kita mendapatkan stop lamp, dan menurut gua desain stop lampnya itu cakep banget. Mungkin desainnya kalau dilihat kasat mata itu mungkin kayak si Hyundai Creta, tapi oke loh, di sini tuh oke banget pengaplikasiannya. Nah, di bawah sini kita mendapatkan sensor parkir, kita mendapatkan reflektor, dan juga di bagian sini kita mendapatkan cladding yang menambah kesan tangguh dari mobil ini. Dan untuk SGX dia itu ada permainan aksen warna hitam, sedangkan kalau untuk trim lainnya dia hanya warna silver. Lalu bagian sampingnya itu juga cakep, mulai dari tarikan warnanya itu ini membentuk huruf S, dan juga ada aksen gini di bagian sampingnya. Lalu perbedaan selanjutnya, di versi samping SGX ini memiliki talang air yang talang airnya itu bagus banget. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan di bawahnya ada cladding warna silver. Kalau misalnya di versi GL itu hanya warna plastik hitam. Lalu di sini ada kamera 360 dan juga lampu sein dengan running light. Ini kameranya kalian bisa lihat di bawah sini. Dan untuk rodanya sendiri, ini hanya khusus di tipe SGX, dia velgnya one tone, hanya warna hitam gitu. Sedangkan kalau di versi GX dan juga GL itu two tone, warna silver dan juga warna hitam. Untuk ukurannya itu di 195/60 ring 16 dan bannya menggunakan ban Goodyear. Nah, untuk bagian depannya sendiri, gue tuh merasa entah kenapa desainnya mirip banget sama Grand Vitara ya. Cuman memang lebih kayak di press gitu. Kalau kalian di Photoshop itu gambarnya agak digepengin. Nah, ini versinya Grand Vitara gepeng. Mulai dari headlampnya sama, habis itu ada lampu utamanya di sini. Di sini ada grill dengan aksen warna chrome. Dan desain dari grillnya itu oke banget. Di sini ada kamera, di sini ada radar, dan di bawahnya ada cladding. Dan juga untuk SGX ini dia warnanya hitam, sedangkan kalau misalnya di tipe lain dia warnanya silver aja. Jadi overall look depannya itu cakep, tapi nggak ada separator antara si Fronx dengan si Grand Vitara. Oke, coba kita lihat dalamnya. Lalu sekarang kita di interior baris pertamanya. Nah, untuk perbedaan lagi di tipe SGX ini dia itu memiliki head-up display. Dia juga di pengaturan sebelah kanannya itu lebih lengkap gitu. Mulai dari lane departure assist, bahkan kamera dan sebagainya itu lengkap banget. Pengaturan head-up display juga ada di sebelah kanan. Lalu di sebelah kirinya layarnya itu lebih besar daripada tipe GL, dan untuk di tipe GSX dan juga GX, correct me if I'm wrong, itu ada wireless charging. Jadi oke banget tuh kalau kalian ngecas, kalian nggak perlu lagi pakai kabel, tapi kalian bisa taruh HP kalian di bawah. Untuk transmisinya itu 6 speed dan ini otomatis, masih pakai rem tangan. Dan untuk joknya itu tuh masih pengaturan manual, tapi ya oke loh joknya ini. Dia itu percampuran antara fabric dengan kulit, dan warnanya itu dia pencampuran two tone antara coklat dengan hitam. Dan wah, desainnya oke banget sih, modern banget, cakep banget. Nah, untuk setirnya sendiri dia ini berbahan kulit
dengan ada aksen plastik, dan karena ini tipe SGX, dia ada pedal shifter di sininya. Lalu di sebelah kanannya itu ada untuk mengatur adaptive cruise control, di sebelah kirinya ada untuk mengatur volume. Lalu kalau untuk Bluetooth teleponi itu ada di bawah sini. Lalu speedometernya, wah gue kangen banget sama speedometer dengan gaya yang classy begini dan sporty ya. Di saat mobil-mobil sekarang itu masih udah menggunakan layar, dia masih menggunakan analog, dan itu wah gue kangen banget. Di tengahnya ada MID, di sebelah kirinya ada tachometer, sebelah kanannya speedometer. Lalu ini ada pengaturan untuk ngeliat pengaturan mulai dari jam, habis itu torsi, power, dan sebagainya. Dan ya karena ini mobil hybrid, dia juga ada tuh untuk ngecek engine, motor, dan baterinya. Lalu ini baris keduanya. Hal yang gue notice itu, entah kenapa pintu di baris pertama itu lebih berat daripada baris keduanya. Baris kedua itu pintunya agak ringan, terlalu ringan malah menurut gue. Nah, lalu di baris belakangnya ini untuk masalah kelegaan oke banget. Nih, gue masih ada head space, masih ada leg space, dan paha gue tersangga dengan baik. Di tengahnya kita mendapatkan dua blower dengan dua USB Type A dan juga sedikit storage di sebelah sini. Oke sih, walaupun dia coupe, atapnya rendah, tapi gue masih aman loh kepalanya. Dan tinggi gue itu 168. Oke, sekarang ini kita bakal lihat bagasinya. Bagasinya itu cukup lega, dan dia itu masuk ke bawah gitu. Jadi space-nya mungkin bisa muat 2 koper gede dan mungkin 4 koper kecil. Dan kalau kalian mau lihat, di bawah sini dia juga masih ada spare tire. Jadi ya kalian nggak perlu khawatir kalau ada apa-apa di jalan. Kalian di cover sama Suzuki, walaupun ya untuk nutupnya ini masih pakai otot. Jadi gue penasaran berapa sih harga dari mobil ini, karena ya dia simple gitu, seharusnya bisa lebih murah. Suzuki Fronx tipe SGX ini dibekali dengan mesin K15C hybrid dengan power 100,6 PS dan 135 Nm, sama dengan tipe GX. Namun untuk tipe terbawah yaitu GL agak sedikit berbeda karena menggunakan mesin K15 dengan output di 104,7 PS dan 138 Nm. Selain itu, Suzuki Fronx juga hadir dengan dua pilihan transmisi yaitu otomatis dan manual. Varian hybrid memiliki 6 percepatan, sedangkan untuk tipe non-hybrid di 4 percepatan. Kita juga diberikan kesempatan untuk mengendarai Suzuki Fronx tipe otomatis dan manual di sirkuit, dan ini merupakan pengalaman yang cukup menyenangkan. Dimulai dari tipe manual, menurut gua perpindahan gigi dan koplingnya itu halus dan pas, bahkan gua lebih enjoy saat mengendarai yang manualnya. Namun entah kenapa Suzuki di sini tetap menghadirkan footrest di tipe manual, sehingga saat mengoperasikan kopling sepatu gua sering bersenggolan dengan footrest ini. Lalu untuk tipe Matic-nya sudah dibekali dengan Suzuki Safety Support, dan ini teknologi yang pakem banget. Kemarin kita cobain iring-iringan dengan mobil di depan, dan itu dia ngebuntutin banget, hanya terputus di beberapa tikungan tajam, dan waktu mobil di depan berhenti, mobil kita juga ikut berhenti. Bicara soal kenyamanan, menurut gua ini salah satu mobil ternyaman di kelasnya dengan posisi duduk ergonomis, setir bisa diatur dan teleskopik, benar-benar memanjakan drivernya. Tergantung kalian bawa tipe yang mana, bahan dari setirnya itu bisa berbeda. Tentunya bahan dari setir SGX yang paling enak buat dipegang. Waktu diputar setirnya itu nurut banget, lalu waktu dibawa muter-muter, road noise di bawah bisa diredam dengan cukup baik, walaupun memang wind noise masih bisa kedengaran tipis-tipis waktu mobil ini melaju. Sejauh ini hanya itu yang bisa gue bahas dan sampaikan tentang Suzuki Fronx kepada kalian semua. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa tonton di video review kami di lain waktu. Oke, jadi gimana menurut kalian mengenai Suzuki Fronx? Kasihkan komentar kalian di kolom komentar. Ya, sekian dari gua. Like, comment, subscribe. Stay safe and Godspeed.